tahap sintesis protein dimulai dari DNA yang kemudian ditranskripsikan menjadi untai mRNA pada tahap transkripsi. Kemudian, untai mRNA yang berisi kodon-kodon atau kode genetik kemudian diterjemahkan menjadi asam amino penyusun protein pada tahap translasi. Yang pertama adalah tahap transkripsi, yakni proses pembentukan mRNA dengan menggunakan DNA sebagai cetakannya. Transkripsi terjadi di inti sel. Transkripsi dimulai saat RNA polimerase menempel pada promotor DNA, sehingga untai DNA pun terpisah seperti ini. DNA 5 aksen ketiga aksen dinamakan DNA sense. DNA sense berperan sebagai DNA template atau cetakan mRNA. Nah, RNA polimerase nantinya menyusuri untai DNA sense dan terbentuklah mRNA. Pembentukan ini akan terhenti ketika RNA polimerase mencapai terminator. Untuk urutan basa nitrogennya, DNA antisense memiliki urutan basa nitrogen yang komplement dengan DNA sense. Aturannya adalah sebagai berikut. A dengan T dan T dengan A, G dengan C dan C dengan G. Begitupun mRNA yang terbentuk memiliki basa nitrogen yang komplement dengan DNA sense. Urutan 3 basa nukleotida pada mRNA disebut kodon. Aturan pasangan basa nitrogennya adalah sebagai berikut, yakni A dengan U, T dengan A, G dengan C, dan C dengan G. Di sini ada sedikit perbedaan karena tidak ada timin pada RNA, melainkan adanya urasil. Setelah mRNA terbentuk, ia pun keluar dari inti sel menuju ribosom. Kemudian lanjut ke tahap kedua, yakni tahap translasi, yakni tahap penerjemahan kode di mRNA menjadi asam amino penyusun protein. Penyusunan protein ini terjadi di ribosom. Penerjemahan dimulai ketika tRNA pembawa asam amino metionin menempel di kodon start, yakni AUG. Kemudian, penerjemahan berhenti ketika terdapat kodon stop UAA, UAG, atau UGA. Urutan 3 basa nukleotida pada tRNA disebut antikodon, yakni urutan basa nitrogen yang komplement dengan mRNA. Berikut adalah aturan pasangannya, yakni A dengan U dan sebaliknya U dengan A, kemudian G dengan C dan sebaliknya C dengan G. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa pada tahap translasi, tepatnya pada tahap elongasi, terjadi penerjemahan kodon-kodon untuk menjadi urutan asam amino penyusun protein. Lalu pertanyaannya adalah, bagaimana cara menentukan urutan asam amino tersebut? Nah, langsung saja kita ke contoh soalnya. Jika diketahui urutan DNA sense sebagai berikut, yakni TAC, AAG, GAC, dan seterusnya hingga ATT. Urutan asam amino yang terbentuk adalah, untuk mengetahui asam amino yang terbentuk, maka kita perlu mengetahui urutan basa nitrogen pada mRNA. Ingat, ketika tahap transkripsi, DNA sense merupakan cetakan mRNA, sehingga urutan basa nitrogen mRNA komplement dengan urutan basa nitrogen DNA sense. Sehingga, jika diketahui DNA sense seperti pada soal, berdasarkan aturan pasangan berikut, kita bisa langsung menentukan mRNA dengan mulai memasangkannya, sehingga terbentuklah urutan basa nitrogen seperti berikut. Yakni, TAC menjadi AUG, AAG menjadi UUC, GAC menjadi CUG, CAT GUA, dan seterusnya hingga terbentuk basa nitrogen UAA. Untuk ujung untainya, karena DNA sense memiliki ujung 5 aksen ke 3 aksen, maka mRNA memiliki ujung 3 aksen ke 5 aksen, karena merupakan antiparalel. Nah, setelah menentukan mRNA, kita bisa menentukan asam amino yang terbentuk dengan melihat tabel kodon. Berikut adalah gambar tabel kodon. Dan berikut adalah urutan basa nitrogen mRNA yang tadi telah ditentukan. Nah, perlu diingat bahwa tiap 3 nukleotida atau basa akan mengkodekan satu asam amino. Sehingga dalam menerjemahkan kode-kode ini, kita akan melihatnya secara tiga-tiga. Yang pertama adalah AUG.
Kemudian kita lihat basa pertama, basa kedua, dan basa ketiganya, yakni AUG. Ternyata AUG terletak di sini. AUG merupakan codon start dengan asam amino metionin. Kemudian selanjutnya adalah UUC. UUC terletak di sini. Ternyata UUC menyandikan asam amino fenilalanin. Kemudian selanjutnya adalah CUG. CUG terletak di sini. Ternyata CUG menyandikan asam amino leusin. Selanjutnya adalah GUA. GUA terletak di sini. Ternyata GUA menyandikan asam amino valin. Selanjutnya adalah GGG. GGG pada tabel terletak di sini. Ternyata GGG menyandikan asam amino glisin. Selanjutnya adalah CUC yang pada tabel terletak di sini. CUC menyandikan asam amino leusin. Selanjutnya adalah GCG. GCG pada tabel terletak di sini. Selanjutnya adalah CUU. CUU pada tabel terletak di sini, yakni ternyata menyandikan asam amino leusin. Selanjutnya adalah kodon AUA. Pada tabel AUA terletak di sini. Ternyata AUA menyandikan asam amino isoleusin. Sampailah kita pada kodon terakhir, yakni UAA. UAA pada tabel terletak di sini. UAA merupakan kodon stop yang memberikan sinyal berhenti pada proses translasi. Nah, inilah urutan asam amino yang terbentuk pada akhir sintesis protein. Pada akhir tahap sintesis protein, didapat jumlah asam aminonya sebanyak 9 dengan jenis asam aminonya sebanyak 7.